Ya, ini adalah tripod cane. Di pasaran ada juga yang kakinya 4, disebutnya quadripod cane. Pada prinsipnya cara pemakaiannya mirip. Memang yang kakinya 4 cenderung lebih stabil. Yang kakinya 3 dia kestabilannya kurang. Tapi kalau saya rasakan menggunakan yang kaki 3 ini dan yang kaki 4, yang sedikit lebih berat adalah yang kakinya 4. Rekomendasi dari profesional yang Anda kunjungi akan menyesuaikan dengan keadaan Anda. Nah, untuk kali ini, kembali untuk bisa menggunakan tripod ini, kita harus tahu betul tujuan dan bagaimana cara menggunakannya. Kemudian tingginya juga perlu disetting dengan baik. Seperti video yang akan saya kembangkan lagi, walker juga perlu diukur ketinggiannya supaya efektif sesuai kebutuhan. Contoh, pada tripod cane ini, saya jika berdiri, sudut siku saya akan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat. Ini sudah cukup untuk tinggi badan saya. Ini kebetulan ada di lubang yang kelima dari atas. Terkadang kita suka melihat dari beberapa orang yang menggunakan tripod dengan kurang efisien. Jadi dia tetap berjalan, tongkat juga diayun tanpa tujuan. Contoh, nah, untuk cara seperti itu mungkin akan timbul sugestinya bahwa ada satu unit pegang, bisa dorong sedikit, rasanya lebih aman. Tapi pada saat kita berjalan di jalan yang tidak rata, agak cukup membahayakan itu. Karena dengan membawa alat tambahan, kemudian cara pemakaiannya tidak ideal, tujuan juga mungkin tidak tercapai sesuai kebutuhannya, kita beresiko jatuh. Di video ini saya coba membagi cara menggunakan tripod cane ini atau quadripod cane, sebetulnya mirip, terutama pada saat kita perlu mengurangi beban pada satu sisi tungkai kita. Contoh, jika kita mengalami masalah di pinggul atau di lutut atau di pergelangan kaki, tentunya kita kalau berjalan akan cenderung seperti ini. Kalau ini hanya berlangsung beberapa hari, ya 3 hari, 4 hari mungkin tidak terlalu jadi masalah. Tetapi jika kita mengalami masalah cukup lama sehingga harus berjalan seperti itu, akan semakin banyak masalah yang bisa timbul. Dengan jalan seperti ini, pinggang, punggung akan bergerak berlebihan. Bukan tidak mungkin akan ada timbul nyeri di daerah paha sini atau di punggung. Dan tentunya kita berisiko jatuh. Jika tangan kita tidak ada masalah, sebetulnya kita bisa membantu. Caranya dengan perantara cane ini. Kita lihat, yang paling penting adalah jika kita punya masalah di sebelah kiri, kita peganglah di sebelah kanan. Seringkali kalau ada masalah di kiri, pegang di kiri. Sebaiknya peganglah di kanan. Kita juga lihat pada saat kita memegang yang panjang ini ada di belakang, dan bagian yang lebih menonjol pastikan di sisi luar. Jangan sampai settingnya seperti ini.
Karena ini tongkat ini bisa diputar sesuai kebutuhan. Jadi bisa pakai di kanan, bisa pakai di kiri. Pastikan bagian yang lebih menonjol jangan ada di bagian dalam, karena akan mengganggu saat kita berjalan dan bisa berisiko jatuh. Kemudian, jika anggap saya bermasalah di kaki kiri, katakanlah habis terkilir di sebelah engkel kiri, jadi saya akan memegang di sebelah kanan dan pastikan tongkat ini selalu menemani kaki yang sakit. Jika kita melakukan seperti ini jadi tidak efektif lagi. Atau sebaliknya, seperti ini, sejajar akan menjadi berkurang efektivitasnya. Tapi upayakan sejajar. Dan mindset kita harus kita pastikan jangan terfokus pada tongkatnya. Tetap fokus pada langkah kita. Tongkat ini mengikuti, ya. Karena kalau kita terfokus pada tongkat, seringkali saya pada saat melakukan edukasi, beberapa orang melakukan seperti ini. Jadi tongkatnya melangkah jauh duluan dibanding kaki, atau sebaliknya, kakinya jadi langkahnya lebar. Padahal biasanya mereka tidak melakukan langkah sebesar itu. Jalanlah senatural mungkin, karena dengan pemakaian tongkat yang baik ini, kita berusaha tetap bisa berjalan mendekati yang ideal, sambil tetap mengurangi beban pada bagian yang cedera. Kita lihat tongkat sejajar dengan kaki kiri. Dan ini yang paling penting lagi, jangan menekan ke bawah. Jadi cenderung kita bungkuk dan menekan ke bawah, tangan juga menekuk. Tapi tekanlah ke atas sambil mulai memindahkan beban tubuh ke arah kaki kiri. Tekanlah tangan ini seperti ini. Jadi badan cenderung malah tegak, ya. Dengan begini, ini sudah berkurang bebannya. Kemudian langkahkan berikutnya. Lanjutkan, pindahkan, tekan, maju. Ini saya rasakan cukup lumayan nyeri di bagian pegangan ini, karena kita butuh menumpunya. Ini juga cukup keras. Kita bisa menambahkan dengan handuk kecil atau kaos kaki yang tidak terpakai lagi berapa lapis supaya tetap empuk. Kita lihat. Tentunya ini membutuhkan latihan yang rutin. Akan sulit kalau kita melakukan ini sambil jalan begitu saja. Biasanya kita cenderung terburu-buru, jadi akan sulit untuk bisa terampil menggunakan ini. Saya pun juga dulu belajar juga sebelum akhirnya bisa membagi pada orang-orang yang membutuhkan. Sempatkan diri kita jika membutuhkan untuk berlatih menggunakan alat ini minimal 1 hari 5 kali sehari, masing-masing 15 menit untuk fokus dengan langkahnya. Ingat bahwa semakin kita berlatih, maka kita akan semakin terampil. Semoga bermanfaat. Yakinkan bahwa alat bantu yang kita gunakan sesuai dengan tujuan dan kita mengerti bagaimana cara menggunakannya, dan yang paling penting lagi, dipastikan bermanfaat untuk diri kita. Seringkali orang merasa malu menggunakan alat bantu
Tapi sesungguhnya jika memang kita membutuhkan, kita tidak perlu malu. Karena jika kita tidak bisa mengalahkan rasa malu tersebut, kita sendiri yang mengalami kerugian. Dan dengan cara yang tadi saya bagikan, semoga bisa membantu mendukung pemulihan masalah atau cedera yang sedang dialami oleh Anda semua. Semoga Anda tetap sehat. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.